Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai UAS Kalkulus 2, di mana anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya Sahidin, kemudian Ahmad Farizki, kemudian Muhammad Aditya Caraka Putra, kemudian Mais Nur Jamal. Dilanjut ke latar belakangnya, di mana mata kuliah Kalkulus 2 ini akan berguna untuk analisis rangkaian LRC dengan menggunakan konsep turunan dan fungsi trigonometri, yang itu adalah untuk mengintegrasikan teori matematika dengan praktik teknik gitu. Kemudian di sini ada soal nomor 1, yaitu sebuah rangkaian RLC seri dengan hambatan 50 ohm, kemudian induktornya 0,1 Henry, kemudian kapasitornya 100 mikrofarad yang diberikan input tegangan Pt-nya yaitu sama dengan 10 sin dikali 100 T-volt gitu. Dimana untuk petunjuknya yaitu gunakan turunan fungsi trigonometri dan aturan rantai. Untuk yang A, turunkan persamaan diferensial yang menggambarkan arus IT. Kemudian yang B-nya, hitung laju perubahan arus DI per DT saat T sama dengan 0,01 detik. Kemudian yang C, simulasikan respon arus versus waktu menggunakan Python atau MATLAB dan bandingkan hasil analitis dengan simulasi, di mana yang diharapkan outputnya itu adalah laporan dan juga grafik simulasi. Nah, dari soal ini kita mengharuskan untuk analisis rangkaian LRC seri dengan pendekatan persamaan diferensial dan juga perhitungan turunan arus pada kondisi steady state atau keadaan tunak. Nah, dilanjut dari soal tadi diketahui bahwa rangkaian RLC seri dengan resistornya 50 ohm, kemudian induktornya 0,1 Henry, kemudian kapasitornya 100 mikrofarad, yaitu sama dengan 100 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian untuk pi sebagai fungsi T sama dengan 10 sin dikali 100 T gitu. Nah, untuk yang ini yaitu menurunkan persamaan diferensial untuk arus IT, di mana kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, yaitu KVL, Kirchhoff Voltage Law, di mana dari rumusnya yaitu PT sama dengan VR ditambah VL ditambah PC, yang artinya jumlah dari seluruh tegangan pada elemen-elemen seri dalam rangkaian sama dengan pi sumbernya gitu, atau tegangan sumber. Nah, untuk masing-masing komponen, yaitu yang pertama tegangan resistornya yaitu VR sama dengan R dikali IT. Kemudian untuk PL-nya atau tegangan induktornya yaitu L dikali DI per DT atau turunannya. Kemudian PC atau tegangan kapasitor yaitu 1 per C dikali integral IT DT gitu. Namun untuk menyusun persamaan diferensial order 2, maka kita akan menggunakan PC sama dengan PC sama dengan 1 per C integral IT DT, yang dimana nanti hasilnya adalah IC sama dengan C dPC per DT gitu. Untuk pendekatan umumnya sama dengan PT sama dengan R dikali IT ditambah L DI per DT ditambah 1 per C integral IT DT gitu. Nah, untuk mendapatkan persamaan diferensialnya maka kita harus hilangkan integralnya dengan menurunkan kedua ruas terhadap waktu. Nah, sehingga diperoleh yaitu dV per DT sama dengan R DI per DT ditambah L D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per C IT gitu. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah tadi diketahui ke dalam persamaan, di mana D per DT di sini kan 10 sin dikali 100 T sama dengan 50 DI per DT ditambah 0,1 D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per 100 dikali 10 min 6 dikali IT gitu. Nah, kemudian hasilnya lagi yaitu jadi 1000 cos 100T sama dengan 50 DI per DT ditambah 0,1 D kuadrat I per DT kuadrat
ditambah 10 pangkat 4 IT. Nah, di mana hasil persamaan diferensialnya yaitu 0,1 D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 50 DI per DT ditambah 10 pangkat 4 IT, di mana hasilnya itu yaitu sama dengan 1000 cos dikali 100T gitu. Nah, di sini kita lanjutkan pada yang bagian B, yaitu menghitung DI per DT saat T sama dengan 0,01 detik. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial numerik atau secara eksak, namun secara praktis kita asumsikan respons steady state karena inputnya adalah fungsi sinusoidal periodik, di mana solusinya yaitu IT sama dengan I maksimal, arus maksimal dikali sin 100T ditambah pi. Nah, kemudian kita akan menentukan impedansi total, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah omega L dikurangi 1 per omega C kuadrat gitu. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung omega L dikurangi 1 per WC di kuadrat gitu. Nah, dari rumus tadi sudah kita ketahui bahwa omeganya yaitu 100 radian per second, kemudian untuk induktornya yaitu 0,1 Henry, dan kapasitornya 100 dikali 10 pangkat min 6, kemudian untuk omega L-nya sama dengan 10 gitu. Nah, jadi 1 per omega C sama dengan 1 per 100 dikali 100 dikali 10 pangkat min 6, yaitu dimana hasilnya nanti 100. Kemudian untuk impedansinya yaitu Z, akar R-nya kan R kuadrat ya tadi rumusnya, maka dimasukkan yaitu 50 kuadrat ditambah 10 min 100 kuadrat. Kemudian nah itu tuh hasilnya sama dengan akar dari 2500 ditambah 8100. Nah, dimana hasilnya sama dengan akar dari 10.600, yaitu mendekati dari 102,0 ohm gitu. Kemudian untuk Imax-nya yaitu Vm per Z, yaitu dimana Vm-nya yaitu 10 dan Z-nya yaitu 102, yaitu nilainya adalah mendekati 0,098 ampere. Kemudian untuk tanpinya kita gunakan omega L per 1 omega C per L, dimana tinggal kita masukkan saja yaitu 10 dikurangi 100 per 50, yaitu dimana nanti hasilnya adalah negatif 1,8. Jadi untuk nilai pi-nya yaitu mendekati negatif 61,93 derajat, seperti itu, yang dimana ini sama dengan negatif 1,08 radian. Jadi untuk IT-nya sama dengan 0,0898 sin dikali 100T min 1,08, menjadi DI per DT-nya yaitu 0,098 dikali 100 cos 100T dikurangi 1,08. Jadi kita masukkan di mana saat T-nya itu yaitu 0,01, maka DI per DT-nya yaitu jadi 9,8 cos dikali 100 dikali 0,01 dikurangi 1,08 sama dengan 9,8 cos 1 dikurangi 1,08, yaitu dimana hasilnya nanti jadi 9,8 cos dikali negatif 0,08. Jadi untuk DI per DT-nya yaitu mendekati dari 9,8 dikali 0,9968, yaitu untuk hasil akhirnya mendekati dari 9,77 ampere per second. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung DI per DT saat T sama dengan 0,01 detik. Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial numerik atau secara eksak. Namun, secara praktis kita asumsikan respons steady state karena inputnya adalah fungsi sinusoidal periodik. Solusi eksak untuk RLC driven yaitu IT sama dengan IM sin 100T plus Pi. Tentukan impedansi totalnya.
Nah, untuk rumusnya yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus omega L min 1 per omega C kuadrat. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu omeganya sendiri yaitu 100 rad per second. Untuk induktornya atau L sama dengan 0,1. Kapasitornya yaitu 100 kali 10 min 6. Jadi untuk WL-nya yaitu sama dengan 10 karena 100 dikali 0,1 yaitu hasilnya 10. Nah, untuk 1 per WC-nya yaitu omega C-nya yaitu 1 W kali C yaitu omega 100 dikali 100 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 100. Nah, kita bisa langsung masukkan yaitu Z sama dengan akar 50 kuadrat plus 10 min 100 kuadrat sama dengan akar 2500 plus 8100 sama dengan akar 1600 yaitu 102,0 ohm. Nah, untuk IM-nya yaitu arus sama dengan Vm per Z sama dengan 10 per 102 sama dengan 0,098 ampere. Arusnya yaitu 0,098 ampere. Nah, di sini tan pi sama dengan WL min 1 per omega C per R atau per hambatan sama dengan 10 min 100 dibagi 50 sama dengan min 1,8. Pi sama dengan min 61,93 sama dengan min 1,08 radian. Nah, untuk IT-nya atau arus T-nya sama dengan 0,098 sin 100 T min 1,08 sama dengan DI per DT sama dengan 0,098 dikali 100 cos 100 T min 1,08. Nah, saat T sama dengan 0,01 yaitu DI per DT 9,8 cos 100. Nah, T-nya kita ubah menjadi 0,01. 100 dikali 0,01 min 1,08 sama dengan 9,8 cos 1 min 1,08 sama dengan 9,8 cos min 0,08. DI per DT sama dengan 9,8 dikali 0,9968 sama dengan 9,77 ampere per second. Nah, jadi hasilnya yaitu 9,77 ampere per second. Nah, untuk simulasi arus dan waktunya arus waktunya yaitu sebagai berikut. Simulasi numerik memberikan bentuk gelombang arus yang serupa dengan solusi analisis, menunjukkan adanya resonansi dan peredam. Nah, berikut adalah grafiknya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di pembahasan soal nomor 2 ini, yang soalnya berisi sebuah resistor nonlinear memiliki karakteristik V sama dengan 5I pangkat 3 plus 2I, di mana I adalah tegangan dan I arus. Di sini ada 3 pecahan soal. Yang pertama, tentukan dV per dt dan interpretasikan sebagai resistansi dinamis. Yang B, jika daya P sama dengan PI, hitung
dalam kurung dp per dt saat I sama dengan 2A. C. Buat grafik P versus I untuk 0 kurang lebih sama dengan I kurang lebih sama dengan 30A dan identifikasi titik daya maksimum. Di sini ada jawaban yang pecahan A, menentukan IV per dt resistansi dinamis, diketahui karakteristik nonlinear V sama dengan 5I pangkat 3 plus 2I turunan terhadap I memberikan resistansi dinamis instantaneous resistance, yaitu dV per dt sama dengan D per DI dalam kurung 5I pangkat 3 plus 2I sama dengan 15I pangkat 2 plus 2. Ini ada interpretasinya. Yang pertama, resistansi dinamis adalah kemiringan kurva V terhadap I pada titik tertentu. Yang kedua, berbeda dengan resistansi biasa, resistansi dinamis bergantung pada nilai arus. Yang ketiga, semakin besar I, semakin besar pula resistansinya. Di sini ada jawaban dari pecahan B, turunan daya terhadap arus dP per dt saat I sama dengan 2A. Diketahui P sama dengan P kali I sama dengan dalam kurung 5I pangkat 3 plus 2I dalam kurung kali I sama dengan 5I pangkat 4 plus 2I pangkat 2. Turunan terhadap I. dP per dt sama dengan D per DI dalam kurung 5I pangkat 4 plus 2I pangkat 2 sama dengan 20I pangkat 3 plus 4I. Lalu saat I sama dengan 2A tinggal disubstitusikan, yang dimana hasilnya 168 watt per A. Oke, berikutnya kita akan menjawab soal 2C. Diketahui sebuah resistor nonlinear memiliki karakteristik V sama dengan 5I pangkat 3 plus 2I, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus. Petunjuk, gunakan turunan implisit untuk C. Buat grafik P versus I untuk 0 lebih dari sama dengan I lebih dari sama dengan 30 ampere dan identifikasi titik daya maksimum. Di sini sudah kita buat grafiknya, yang dimana sumbu X yaitu arus dan sumbu Y yaitu daya. Maka akan didapat yaitu daya P meningkat secara cepat seiring kenaikan arus I. Titik daya maksimum terjadi saat I maksimum, yaitu I sama dengan 30 ampere. Titik daya maksimum I sama dengan 30 ampere dan daya atau P sama dengan 4.051.800 watt. Kesimpulan laporan ringkas. Yang pertama, karakteristik nonlinear resistor diberikan oleh V sama dengan 5I pangkat 3 plus 2I. Yang kedua, resistansi dinamis R dinamis sama dengan 15I pangkat 2 plus 2. Daya P sama dengan 5I pangkat 4 plus 2I pangkat 2. dP per DI pada I sama dengan 2 ampere adalah 168 watt per ampere. 5. Daya maksimum pada I sama dengan 30 ampere adalah 4.050.800 watt. Kesimpulan, dari pembahasan mengenai penerapan kalkulus dalam rangkaian RLC dapat disimpulkan bahwa konsep turunan fungsi trigonometri dan turunan fungsi implisit memiliki peranan penting dalam menganalisis dan memahami dinamika sistem kelistrikan. Turunan fungsi trigonometri membantu dalam menentukan laju perubahan tegangan dan arus yang membentuk sinusoida yang umum dijumpai dalam rangkaian AC. Sementara itu, turunan implisit berguna ketika hubungan antar variabel tidak dapat dinyatakan secara eksplisit, sehingga pendekatan ini memungkinkan kita tetap dapat menghitung perubahan variabel secara akurat. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.